Selamat datang di channel YouTube GPPS Palu. Kami berharap dan berdoa saudara dapat diberkati melalui setiap video-video kami. Untuk mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload, silakan untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami lainnya dan kunjungi website kami di www.gppspalu.or.id. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Nah, ini merupakan kesinambungan ya dari firman yang beberapa minggu yang lalu saya sampaikan. Topik pada hari ini yaitu mempertahankan agape di hari-hari yang terakhir. Nah, ini sangat penting ya. Ya memang sebenarnya dari semenjak Tuhan berfirman, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa sesungguhnya memang kita harus mengasihi Tuhan Allah ya dengan segenap hati, jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Ya, kita harus mengasihi Tuhan itu dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu semuanya adalah dengan agape. Yang dimaksud agape adalah kasih ilahi, kasih Allah sendiri, bukan dengan kasih yang lain. Nah, memang secara manusiawi ya kita memiliki kasih, tapi kasih itu tidak setara dengan apa yang disebut dengan kasih ilahi atau agape itu. Ya, beda. Kasih yang paling sempurna adalah kasih agape. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya dari semenjak manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, memang kehilangan segala-galanya, Saudara. Ya, pada awalnya mereka begitu, walaupun cuma 2 orang ya, waktu itu Adam dan istrinya, tapi mereka sangat mengasihi Tuhan Allah, ya. Dan mereka mengasihi dengan kasih agape. Tapi itulah ya, iblis itu selalu tidak suka kalau manusia itu termasuk kita ya mengasihi Tuhan Allah seperti yang Tuhan mau. Nah, kita tahu bahwa dari semenjak manusia yang pertama jatuh di dalam dosa, firman Tuhan mengatakan bahwa dari sejak itu putuslah hubungan antara manusia dengan Allah. Dan begitu pun juga keturunannya sampai dengan kita semuanya. Kita ini kan keturunan dari Adam dan Hawa. Karena dosa sudah masuk di dalam kehidupan manusia dan keturunannya. Dan itu membuat manusia itu putus ya, hubungan, hilang kemuliaan Tuhan. Mereka dalam kondisi yang berdosa, kita pun juga demikian. Ya, sebelum kita dilahirkan kembali. Dan kita tahu bahwa sumber segala sesuatu yang ilahi termasuk agape itu ada di dalam diri Allah. Jadi kalau manusia itu putus hubungannya, masih dalam kondisi yang putus hubungannya dengan Allah, itu dia tidak memiliki kasih agape itu, tidak ada. Karena itu hanya ada pada Allah. Yang ada mungkin ya sisa-sisanya aja, maksudnya ya kasih yang ada secara manusia. Ya, ada antara lain storge itu di dalam keluarga, ya, misalnya antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara bersaudara. Nah, itu mereka bisa mengasihi. Tapi kalau kita lihat dan juga dengan kenyataan yang ada bahwa kasih itu tidak kekal. Ya, kasih storge dan kasih filia. Filia itu di dalam pertemanan ya, dalam teman dan persahabatan, itu pun juga tidak kekal. Hanya satu yang kekal yaitu agape. Nah, karena itu buat kita-kita yang sudah memiliki agape itu, nah kita tahu bagaimana sih kita ini bisa memiliki ya kasih agape. Sebelum kita bertobat, sebelum kita lahir baru, sebelum kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita semua tidak punya kasih agape. Paling kasih ya filia, kasih storge itu yang kita miliki. Nah, kenapa? Untuk memiliki kasih dari ilahi ini atau agape itu memang kita harus memiliki, kita harus menerima Allah itu di dalam diri kita. Dan kita mengucap syukur dengan adanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan satu-satunya masuk ke dalam kerajaan surga yang bisa menghubungkan kita kembali dengan Allah. Nah itu, dan apalagi Tuhan Yesus Kristus mau masuk ya di dalam hidup kita. Jadi imani, percaya, kita tahu bahwa agape itu adalah Allah sendiri, ya. Itu merupakan suatu kodrat atau sifat ilahi yang ada di dalam diri Allah. Jadi buat
setiap orang yang ingin memiliki yang namanya agape itu, memang mau tidak mau dia harus menerima roh Allah di dalam hidupnya. Ya, yaitu dengan kita menerima Kristus ya di dalam hidup kita. Dikatakan kalau kita menerima Kristus dan puji Tuhan, kita mengucap syukur dalam Wahyu 3 ayat 20 bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mau masuk di dalam hidup kita. Ada begitu banyak sebenarnya ada begitu banyak hal yang kita dapatkan kalau seseorang itu membuka hati dan menerima Kristus. Dia menerima segala-galanya. Ya, dia menerima jalan keselamatan, jalan masuk ke dalam surga, dia menerima hidup yang kekal, dia mengalami pembenaran oleh Allah dari segala dosa-dosanya, lalu juga dia menjadi anak Allah, dan juga dengan adanya Kristus kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih, baik itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat itu di dalam kita tahu bahwa Allah itu sendiri adalah kasih. Ya, kodratnya adalah kasih. Di dalam Dia ada kasih ilahi itu. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ya, ada 2 ayat di dalam kitab surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat yang ke-8 dan juga pasal 4 ayat 16b. Ya, saya hanya mengulang aja yang dari yang lalu-lalu ya, supaya saudara ingat kembali bahwa dalam 2 ayat ini dikatakan tertulis bahwa Allah, tertulis di dalam ayat-ayat ini sebab Allah adalah kasih. Allah adalah agape. Allah itu sendiri adalah agape. Jadi kalau saudara menerima Kristus ya, Allah di sini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau saudara menerima Kristus dalam hidupmu, dan kita tahu ketika orang menerima Kristus dia juga diberi roh Allah, Roh Kudus juga ada di dalamnya. Dan nanti saya akan berikan satu ayat juga bahwa kalau kita juga bahkan kita bisa memiliki roh Bapa. Ya, Allah Bapa ada di dalam diri kita. Jadi Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya, sebentar. Sabar, nanti saya bacakan ayat itu. Jadi karena Allah Bapa, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita ini punya agape. Ya, jadi kalau saudara mengatakan aku tidak bisa mengasihi, misalnya mengasihi musuh, apalagi kalau mungkin mengasihi orang yang mengasihi kita, ya yang baik-baik sama kita itu gampang, semua orang bisa, saudara. Tapi apalagi yang mengasihi misalnya musuh, orang yang membenci kita, orang yang sudah berlaku jahat terhadap kita. Wah, itu kalau enggak pakai agape enggak bisa, saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, ya itu yang harus saudara imani. Kalau engkau sudah ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dirimu, engkau punya agape. Dan dengan adanya agape itu engkau bisa melakukan semua perintah Tuhan, termasuk mengasihi musuh, mengasihi orang yang sudah berlaku jahat terhadap saudara. Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan bahkan dengan perbuatan kasih. Nah, itu hanya bisa dimungkinkan dengan agape yang kita sudah miliki. Memang kalau kita sudah memiliki Kristus, kita memiliki segala-galanya, kita memiliki imannya Allah, kita juga memiliki kasihnya Allah atau agape itu, sebenarnya kita bisa melakukan semua perintah Tuhan. Apa yang Dia perintahkan atau yang Dia suruhkan kepada kita, kita bisa. Jadi jangan kita mengatakan, enggak mungkin, aku enggak bisa mengasihi. Kok mengasihi teman yang baik sama kita sih boleh-boleh aja. Ya, yang suka berbuat baik kepada saya, tapi kalau musuh, wah nanti dulu ya. Wah, dia sudah sangat menyakiti saya, dia sudah memfitnah saya, dia sudah melakukan hal yang jahat terhadap saya. Mana bisa aku membalas ya perbuatannya itu dengan perbuatan baik, ya nonsen itu. Tapi saudara, kalau betul-betul engkau mengatakan bahwa engkau telah memiliki Kristus dan bahwa roh Allah di dalam hidupmu, engkau harus bisa melakukan memberdayakan agape yang ada di dalam dirimu untuk melakukan firman Tuhan. Jadi khususnya di sini tadi saya kasih judul mempertahankan agape di akhir zaman, ya. Penting sekali saudara, karena sebenarnya Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari, ya 2000 tahun yang lampau ketika dia ada di dalam dunia, dia sudah memberikan atau dia sudah mengatakan hal ini.
khususnya di hari-hari terakhir, akhir zaman. Mari kita membuka di dalam Matius 24. Ya, Matius pasal yang ke-24 kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ya. Jadi itu merupakan sebenarnya kita mengucap syukur ya kalau kita hidup pada masa sekarang. Memang kita sedang ada di akhir zaman, bahkan kita sedang berada di hari-hari terakhir menjelang kedatangan daripada Tuhan. Dan bagaimana situasinya? Itu sudah jauh-jauh hari Tuhan tulis, jadi kita nggak kaget-kaget saudara dengan kondisi dan situasi yang kita sedang alami. Nah, di mana Tuhan Yesus berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya kejahatan, ya kita tahu inilah sudah ya di mana-mana ada begitu banyak kejahatan, ya siapa sih dalangnya? Ya si pendurhaka itu, si jahat itu yang tidak lain adalah iblis, ya dan antikris. Antikris itu dijuluki si pendurhaka, saudara. Kalau di dalam Alkitab, karena makin bertambahnya kedurhakaan, akibatnya apa? Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya. Karena ini bersifat umum ya, termasuk ya kasih yang tadi itu kasih yang umumnya manusia punya, yaitu storge lah, filia lah, ya. Itu juga sudah menjadi dingin, termasuk juga hati-hati kasih agape yang kita miliki sebagai orang percaya itu bisa menjadi dingin kalau engkau tidak jaga, kalau engkau tidak pertahankan. Dan dikatakan ini Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kasih kebanyakan orang. Jadi jangan selalu berkata, wah aku nggak mungkin lah kasih Allah akan luntur dalam hidupku. Jangan berkata demikian karena di sini sudah Tuhan tekankan bahwa kasih kebanyakan, mayoritas orang, termasuk orang percaya, kasih agapenya bisa menjadi dingin. Ada banyak hal ya nanti kita akan lihat. Karena itu saudara dengan adanya warning daripada Tuhan ini, maka kita perlu mempertahankan. Ya kenapa saya beri topik ini dengan kata mempertahankan? Ya karena kita tahu ya siapa yang menciptakan kondisi-kondisi yang membuat kasih kebanyakan orang, termasuk kasih orang percaya, agape orang percaya itu menjadi dingin. Ya karena kita tahu ini semua adalah pekerjaan daripada iblis. Ingat apa yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12 bahwa iblis telah turun dengan geramnya yang amat dahsyat karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya kedatangan Tuhan itu enggak lama lagi saudara, sudah sangat singkat. Dan karena itu ya, waktu saya renungkan kenapa ya dia bekerja dan kenapa kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Karena kalau kita belajar daripada firman Tuhan, ya sebenarnya seperti agape, ya kasih agape. Ya kalau kasih-kasih lainnya memang tidak stable ya, tidak tidak kekal, ya bisa berubah. Tapi khususnya bagi orang percaya yang harus hidup oleh iman, ya dikatakan di dalam Roma 1 ayat 7 bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Jadi semenjak saudara dan saya menerima Kristus menjadi orang benar, dibenarkan oleh Allah, kita menjadi anak Allah, maka kita gaya hidup kita, maksudnya kehidupan kita haruslah didasarkan oleh iman. Kalau kita tidak hidup oleh iman, apalagi di akhir zaman yang begitu banyak gejolak-gejolak, kalau saudara tidak hidup oleh iman, kandas saudara. Ya. Ada banyak hal yang bisa saudara alami. Ada begitu banyak kesulitan, ya kesulitan macam-macam lah ya di dalam perekonomian dan lain sebagainya. Kalau kita tidak hidup oleh iman, kalau kita tidak menghadapinya dengan iman yang daripada Allah, maka ya kita bisa kacau secara hidup kita. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan ya 2 minggu yang lalu, sebenarnya iman, ya imannya Allah ini yang Tuhan juga sudah berikan, yaitu di dalam Ibrani pasal 12 ya, ayat 3 bahwa ketika kita menjadi percaya, kita masing-masing diberi satu takaran iman. Yang mungkin nanti lain saat kita akan jelaskan hal itu. Jadi kita saudara dan saya semenjak kita menerima Kristus, kita menerima semuanya. Kita menerima imannya Allah, ya, bukan percaya manusiawi.
tapi imannya Allah. Kita menerima juga kasihnya Allah atau agape itu. Kita punya semuanya. Yang ada di dalam diri Allah ada pada kita. Tinggal kita pakai, saudara. Ya, khususnya di akhir zaman. Dan kalau saya renungkan memang iblis itu tidak membuat kita berusaha sedemikian rupa supaya kita tidak hidup oleh iman seperti yang Tuhan inginkan. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, kalau kita tidak beriman ya kepada Tuhan, dikatakan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak hidup oleh iman itu adalah dosa. Nah, karena itu kalau saya lihat kenapa iblis banyak menghancurkan, ya, mencuri atau menyingkirkan kasih agape itu di dalam diri orang percaya, sehingga di akhir zaman ada banyak orang termasuk anak-anak Tuhan yang kasihnya menjadi dingin. Karena apa? Kalau kasih agape kita sudah menurun atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi, bisa saudara ya, tanpa saudara sadari kasih itu dicuri, saudara, disingkirkan, atau membuat saudara tidak memakai kasih agape itu yang ada di dalam diri saudara. Maka iman saudara tidak akan bisa bekerja. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan juga melalui gambar, ya, hubungan antara iman dan kasih. Nah, itu sangat penting. Ya, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 3. Ya, kita lihat. Yang di catatan saya banyak sekali ya, sini apa yang saya dapat ya Tuhan saya catat semua. Kita lihat dalam Galatia pasal 13 ya. Nah, di situ ya 13 ayat yang saya baca aja yang sudah saya catat ya. Ya. 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, dikatakan demikian ya. Dari Paulus ya dapat wahyu daripada Tuhan, dia menuliskan seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar, saudara memang perlu membaca dengan teliti. Dia kata yang paling besar di antara tiga itu adalah agape. Ya, jadi nanti kenapa kita bisa nanti kita akan bisa mengerti kenapa firman Tuhan menulis demikian. Bahwa dari ketiga itu, yaitu iman, pengharapan, dan agape, yang paling besar adalah agape, yang paling penting adalah agape. Nah, jadi saya akan gambarkan saja ya. Ya, saya sudah gambarkan, jadi hubungan dari ketiga itu seperti ini ya, untuk mempermudah. Secara itu, saya berikan suatu ilustrasi. Ya, jadi ini ada mobil iman. Iman itu diumpamakan seperti mobilnya. Ya, lalu di sini mesinnya. Ya, setiap mobil supaya dia bisa jalan, ya menuju kepada tujuan harus ada mesinnya. Mesinnya itu adalah agape. Nah, tentunya mobil ini akan menuju ke satu tujuan, yaitu yang namanya pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang belum terjadi, yang kita harapkan di dalam hidup. Ya ada banyak lah ya pengharapan kita. Ya, tetapi yang paling final dari pengharapan setiap kita orang percaya adalah masuk surga. Atau ya kalau Tuhan Yesus datang kita masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat. Itu pengharapan kita. Kalau kita nggak masuk surga sia-sialah saudara. Kita jadi orang Kristen saudara. Untuk apa kita sudah ikut susah payah puluhan tahun, belasan tahun, ujung-ujungnya nggak masuk surga, saudara. Atau nanti kalau Tuhan Yesus datang, ujung-ujungnya kita nggak terangkat. Ketika sangkakala Allah dibunyikan, kita nggak masuk. Kenapa ini yang si ini sudah hilang, terangkat. Kenapa masih di sini? Dan ingat saudara, kalau orang tidak terangkat dalam masa 3,5 tahun, masa aniaya besar atau masa pemerintahan antikris itu adalah masa yang sangat-sangat susah. Karena itu targetkan saudara masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat. Tidak semua loh saudara, tidak semua. Yang perlu diketahui, yang penting aku sudah terima Yesus, pasti aku akan terangkat. Belum tentu.
Ya, ada banyak kriteria apa yang harus kita penuhi untuk kita bisa masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat ketika Tuhan Yesus datang. Dan ini antara lain salah satu faktornya ini agape ini, saudara. Ini yang menjadi sasaran yang sekarang iblis tengah upayakan untuk ini disisihkan, tersisih dari hidup saudara, sehingga saudara tidak hidup oleh kasih. Dan kalau kita lihat ya di dalam Galatia 5, ya nanti saudara lihat Galatia 5 ayat 6 dikatakan, jadi ini hubungannya erat sekali antara iman dan agape ini, ya. Dikatakan bahwa iman yaitu dalam Galatia, saudara nanti bisa lihat Galatia 5 ayat yang ke-6 dikatakan iman bekerja oleh kasih, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dalam King James Version dikatakan by faith, ya, atau true faith, faith working by faith, by love, ya, by agape itu. Jadi saya terjemahkan, ya, dalam juga terjemahan yang lain ada banyak dikatakan iman itu, iman ini kayak ini mobil ini baru bisa bergerak, baru bisa jalan menuju kepada tujuan, nyampe ke tujuan. Itu hanya digerakkan oleh agape. Jadi agape itu kayak mesinnya, ya. Terjemahan lain juga mengatakan bahwa iman itu mendapatkan energi, ya, bisa aktif, bisa bergerak, bisa berjalan sampai kepada tujuan, sampai ke garis finish itu oleh atau melalui agape. Karena itu kalau saya perhatikan dikaitkan dengan Matius 24 ayat 12 tadi. Bahwa karena begitu banyaknya kedurjanaan, kasih kebanyakan orang, termasuk mereka-mereka yang sudah memiliki agape, dikatakan kasihnya telah menjadi dingin, agapenya telah menjadi dingin. Nah kalau sudah menjadi dingin, kayak mesin ini sudah nggak berfungsi, saudara. Mesinnya udah rusak, nggak bisa, imannya nggak jalan, saudara. Nggak bisa jalan. Sedangkan kita ini, sebagai orang benar dikatakan kita harus hidup oleh iman. Bagaimana kita bisa hidup oleh iman? Kalau agapenya enggak jalan, saudara. Kalau agapenya rusak, agapenya tersingkir dari kehidupan kita, dicuri oleh iblis. Karena itu, seperti topik yang saya katakan, pertahankan. Pertahankan agape di akhir zaman ini. Karena sudah agape ini yang terpenting, saudara. Agapenya tidak ada, saudara, hilang, dicuri oleh iblis, agapenya rusak. Sudah iman saudara enggak jalan, saudara. Saudara tidak lagi akan hidup oleh iman, tapi hanya hidup oleh kekuatan engkau sendiri, logika saudara sendiri. Perhatikan, hidup orang benar adalah oleh iman. Mereka-mereka yang tidak hidup oleh iman tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi seperti ini, saudara tidak akan sampai di tujuan, saudara, hati-hati. Jadi pertahankan. Kita harus memang mempertahankan agape dan juga tentunya mempertahankan iman. Yang sudah saudara miliki, yang Tuhan sudah berikan ketika engkau sudah menjadi percaya. Ya, ingat Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri apa? Mencuri semua yang Tuhan sudah kasih kepada saudara. Dengan macam-macam cara, nanti kita akan lihat. Kadangkala banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah kasih termasuk imannya, agapenya, itu sudah dicuri oleh iblis, saudara. Sehingga saudara tidak lagi hidup seperti yang Tuhan mau. Ya, atau dengan cara yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Dengan cara saudara sendiri, kekuatan saudara sendiri, dengan dengan upaya saudara sendiri, tapi tidak melalui dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Antara lain saudara tidak lagi berjalan dalam kasih agape, ya. Dengan demikian otomatis iman saudara tidak akan bergerak. Iman saudara tidak akan membuahkan hasil. Sedangkan hidup sebagai orang benar itu semuanya oleh iman, ya. Ingat bahwa berawal, ya, kita menjadi percaya itu juga oleh iman. Bagaimana saudara bisa bertobat, percaya, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan saudara, sebagai juru selamat, itu semua adalah oleh iman.
Dan bukan hanya itu baru start. Setelah itu sampai saudara mati, itu harus dijalani oleh iman, dengan iman yang Tuhan berikan. Nah, sekali lagi Galatia 5 ayat 6 mengatakan iman itu baru bisa bergerak, baru bisa bekerja kalau ini tadi ya dikendalikan oleh agape ini. Jadi oleh mesin ini. Agape ini merupakan pemberian ya yang terbesar daripada Allah untuk membuat kita bisa hidup oleh iman. Jadi ini kait-kaitannya saudara. Jadi tidak terpilah-pilah begitu. Kenapa Tuhan memberikan iman tapi juga memberikan agape? Karena iman tanpa agape tidak bisa aktif, tidak bisa bekerja. Perlu agape, ya. Jadi ini semua kaitannya. Jadi kenapa khususnya di akhir zaman? Karena Tuhan itu bayangkan saudara 2000 tahun yang lalu dia sudah tahu persis situasi apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Dikatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah kayak ini kayak mesin ini dingin saudara, ya nggak di-charge saudara, maka imannya nggak jalan. Saudara tidak main. Sementara kondisinya susah saudara, kondisi saat ini susah. Kalau kasih saudara iman saudara juga sudah menurun, saudara mungkin lebih memilih untuk tidak hidup oleh iman. Ya, bahkan ya hati-hati kalau kita lihat ada banyak orang juga dikatakan menjadi murtad loh saudara. Di hari-hari terakhir ada banyak orang yang menjadi murtad, tinggalkan Tuhan. Gara-gara ini kesulitan-kesulitan seperti ini. Karena dia sudah bukan tidak punya iman, sebenarnya ada iman, cuma imannya udah merosot karena mesin agapenya ini. Saudara juga menurun, sudah menjadi dingin. Nah seperti itu. Dan orang tawarin apa, asalkan misalnya ya orang tawarin begitu saudara, ayo untuk kita meninggalkan iman kita, ya percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan bujukan-bujukan macam-macam. Nah karena sudah kepepet saudara, banyak loh saudara, banyak orang, saya rasa menangis juga saudara kalau dengar berita-berita seperti itu. Kita hanya bisa mendoakan, tapi memang Tuhan Yesus juga sudah bilang bahwa di akhir zaman banyak orang akan menjadi murtad. Bahkan orang yang terpilih sekalipun bayangkan akan disesatkan dan menjadi murtad. Hati-hati saudara, orang yang terpilih aja bisa murtad. Apalagi saudara, kalau saudara cuma biasa-biasa aja saudara nggak serius dalam pengiringan kepada Tuhan dan tidak hidup sungguh-sungguh oleh imannya Allah. Ya, tidak dikendalikan oleh agape ini, saudara bisa loh. Ya kalau sudah kepepet begitu saudara, ya itulah sifat manusiawinya yang keluar. Manusia kita ini, sifat manusiawi kita itu kan hanya mau pilih aman saudara. Kalau sudah misalnya saudara ditodong, ayo tetap percaya kepada Yesusmu itu atau ikut kami. Nah kalau saudara sayang kepada diri saudara dan hidup saudara sendiri, ya saudara pilih hidup toh saudara tidak mau mati konyol. Tapi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh hidup oleh iman, ya walaupun dia harus mati sekalipun, ya seperti itu dia tidak akan tinggalkan Kristus. Jadi mari saudara, itu boro-boro ditodong seperti itu, orang dikasih sembako aja udah ngikut saudara, ya kasih duit aja udah ngikut, waduh sudah. Tidak apa-apa biar saudara kelaparan dan percayalah saudara, kalau saudara betul-betul hidup benar, hidup oleh iman, ya hidup oleh agape ini saudara pasti dijamin saudara tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Susah bagaimanapun hidup ini, kita nggak tahu loh saudara apa yang terjadi berapa bulan ke depan, ya ini ya pemuka-pemuka kita pejabat-pejabat kita sudah katakan, Pak Jokowi aja udah mengatakan nanti pada tahun 2023, 2024 akan terjadi begini, mungkin sebagian saudara sudah takut. Tapi nggak usah takut saudara, kalau saudara hidup benar, hidup oleh iman dan juga hidup oleh agape ini, saudara pasti dijamin oleh Tuhan. Jangan sekali-sekali mundur, jangan sekali-sekali mengingkari Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat memang saudara, kita perlu sekali pada masa-masa sekarang ini untuk hidup dikendalikan oleh agape ini. Ya, karena dengan agape ini iman kita itu berjalan. Iman kita itu menjadi aktif dan hidup.
Tapi kalau kasih agape ini menjadi loyo, saudara, menjadi dingin, wah, iman saudara akan mempengaruhi. Iman saudara juga akan menurun. Jadi ini kaitannya, saudara. Dan kalau seperti mobil ini, imannya tidak jalan, ya, karena mesin agapenya rusak, ya saudara tidak nyampe kepada tujuan. Tujuan yang kita idam-idamkan, yang kita angan-angankan, kita akan mencapai garis akhir, kita akan masuk dalam kerajaan Tuhan, kita akan, kalau misalnya kita masih diizinkan Tuhan sampai masa kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, kita masuk dalam bilangan orang yang terangkat. Nah, ini adalah alasan-alasannya kenapa kita harus mempertahankan agape. Ya, tidak bisa tidak, ya. Nah, kalau kita lihat dari mana sih agape tadi saya jelaskan, menurut 1 Yohanes 4 ayat 8, juga 1 Yohanes 4 ayat 16b, bahwa Allah itu adalah agape, Allah itu adalah kasih. Nah, dan Allah itu sumbernya, dan sekaligus Allah itu sendiri kodratnya adalah agape. Jadi sebenarnya mudah, saudara, bagaimana supaya agape kita ini tetap terpelihara. Bagaimana supaya tetap ada, supaya tidak merosot, tidak menjadi dingin. Maka saudara harus yang pertama, harus selalu melekat. Ya, melekat kepada sumbernya. Saudara, sumbernya kan kita sudah tahu, Allah kan. Allah itu adalah agape. Jadi saudara senantiasa tidak boleh tidak. Sesibuk saudara harus memelihara, mempertahankan. Saudara harus tetap melekat erat kepada Allah yang adalah agape. Ya. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri juga pernah memberikan suatu perumpamaan, ya, soal dia pokok anggur, dia adalah pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Nah, kita lihat satu ayat aja dari 1 Yohanes pasal 15, ya, ayat yang kelima, ya. 15 ayat yang kelima. Nah, ini gampang, ya. Kalau saya renungkan Tuhan Yesus itu kalau ngajar, ya, memberitahu itu gampang-gampang, ya. Tidak terlalu dengan teologis gitu, ya, mudah sekali. Karena waktu itu kan dia melayani juga orang-orang biasa, ya, saudara, murid-muridnya aja sebagian besar cuma nelayan, ya, yang kadar ya mereka tidak sekolah tinggi-tinggi lah, ya. Jadi tidak bisa juga pakai istilah yang tinggi-tinggi, apalagi istilah teologis. Nah, dia memberikan ini salah satu perumpamaan dalam Yohanes pasal 15, kita lihat dalam ayat yang kelima, ya. Kita akan baca di sini, ya, saya harap bagian ini boleh menayangkan Yohanes 15 ayat yang kelima. Nah, kita baca, akulah, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi penting sekali, intinya kita tuh harus melekat erat, ya, kayak ranting itu harus melekat terus-menerus, nggak bisa tidak, saudara, 24 jam terus-menerus dengan pokok anggur itu. Ya, saudara kan bisa lihat tanaman-tanaman di sekeliling kita seperti itu. Coba potong, ya, pisahkan ranting itu, cabang itu dari pokoknya. Nggak lama, saudara, hitungan jam aja udah mati, saudara. Ya, nggak langsung mati, ya, layu dulu daun-daunnya, besoknya saudara sudah mati, saudara. Ya, seperti itu. Dan tidak bisa berbuah, tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Nah, ini penting, ya, dari perumpamaan ini kita bisa menarik suatu kesimpulan, mau tidak mau saudara harus terus-menerus melekat erat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah agape itu. Saudara harus menyedot, saudara, ya, dari pokok anggur dari Yesus, dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara, ya, karena kita juga menerima ketika pribadi ilahi itu, ketika engkau terima Yesus, ya, nanti saya akan perlihatkan ayatnya, saudara menerima Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara harus melekat. Kalau kita dikasih Roh Kudus, apalagi dipenuhi Roh Kudus waktu saudara dibaptis dengan Roh Kudus, bukan hanya karena saudara bisa berbahasa roh, tapi mari, ya, berilah dirimu untuk terus dituntun oleh Roh Kudus.
Kalau saya baca dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, berilah dirimu untuk terus menerus atau senantiasa dikontrol. Dipimpin itu artinya dikontrol. Kita mempersilahkan Roh Kudus untuk menuntun kita, jadi Roh Kudus nanti yang memberi petunjuk. Roh Kudus yang menuntun engkau. Ya, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Itulah fungsi daripada Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa kepada setiap orang. Bahkan dari sejak engkau percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu sudah dikasih. Belum lagi nanti ada fase berikutnya. Tuhan membawa kita kepada suatu pengalaman rohani lanjutan, yaitu dipenuhi, ya, dibaptis dengan Roh Kudus. Wah, apalagi saudara seperti itu. Jadi jangan, ya saya enggak tahu, saya pengen tahu aja siapa di sini yang mungkin beberapa tahun yang lalu, ya saudara pernah menerima apa yang namanya atau mengalami apa yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus, lalu saudara bisa berbahasa roh. Tolong angkat tangan. Yang di dalam di sini yang sudah mengalami, ya puji Tuhan, ya banyak sekali. Sekarang saya mau pengen tanya buat saudara yang sudah menerima, maksudnya dipenuhi, ya bukan hanya menerima tapi saudara sudah dibaptis. Dibaptis itu betul-betul ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Apakah satu hal aja yang saya tanya, apakah saudara masih pakai itu bahasa roh yang Tuhan berikan? Siapa yang masih pakai sampai saat ini? 1, 2, 3. Ya, ada beberapa, tapi tadi lebih banyak, ya. Yang waktu saya tanya apa yang sudah dibaptis Roh Kudus, lebih banyak yang angkat tangan. Tapi pertanyaan kedua, apakah saudara masih memakai bahasa roh itu? Kok tinggal beberapa aja, ya. Saya harapkan saudara semua apa yang Tuhan berikan itu dipakai, saudara. Ya, dipakai. Termasuk sebenarnya bahasa roh itu juga, ya, itu senjata, saudara. Itu salah satu senjata. Kita tahu toh bahwa iblis itu di akhir zaman ini adalah mengupayakan sedemikian rupa supaya saudara itu apa yang saudara sudah terima itu semua dicuri, termasuk agape, termasuk iman, ya, supaya saudara tidak hidup dengan kasih, melakukan apa-apa tidak lagi dengan agape, melakukan apa semua termasuk pelayanan tidak lagi dengan iman, ya, hanya apa ya, seperti hanya kebiasaan saja, ya, rutinitas seperti itu. Hambar, ya, tidak ada, saudara. Saudara karena rutinitas saja, oh ya kayak hari Minggu kita harus ibadah, pergi ke doda lah. Tapi bukan dari hati, saudara. Ya, bukan dengan kasih saudara melakukan itu, tapi karena rutinitas. Awas, ya, maksudnya begini, saudara perlu, sebenarnya saudara bisa cek and recheck, saudara. Setiap kali saudara bisa menilai sendiri, ya, saudara tidak perlu dinilai orang, ya. Minta Tuhan nilai, saudara. Minta Tuhan, Tuhan, apakah agapeku ini sudah menurun? Apakah agapeku ini sudah merosot? Apakah imanku ini juga sudah turun atau bahkan hilang? Nah, itu minta terus, saudara. Kita harus minta Tuhan yang mengevaluasi kita. Ya, karena kalau sudah kepanjangan, saudara masih pergi, saudara masih beraktivitas bahkan. Ya, ada beberapa orang yang masih giat, ya, melakukan pelayanan-pelayanan, tapi hanya itu. Mungkin karena roster, karena ya takut pimpinannya Anda enak, sungkan, ya, hanya karena kebiasaan, tidak lagi oleh kasih, ya, seperti itu. Dan apa-apa yang saudara lakukan tidak lagi dengan iman juga. Nah, itu sia-sia, saudara. Ya, mari kita kan sudah membaca dalam 1 Korintus pasal 13. Apa saja yang tidak dilakukan dengan agape dikatakan tidak ada gunanya. Ya, ada beberapa sebenarnya pasal 13 dari ayat 1 sampai 3 itu menunjukkan akan hal itu. Bahkan kalau kita lihat, ya, dalam ayat-ayat ini apa yang dilakukan oleh orang itu bukan hal biasa loh, saudara. Ya, ayo kita baca, ya, pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ini judulnya agape, ya, ini satu perikop agape yang paling lengkap, ya, di 1 Korintus 13. Nanti saudara tolong di rumah baca sendiri ulang-ulang sampai Tuhan memberikan rema kepada saudara, ya. Ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ya,
Nah ini bahasa roh macam-macam ya, ada bahasa apa namanya, bahasa malaikat, bahasa surga ya. Ya kita sendiri tidak tahu, saya juga tidak tahu bahasa roh ini bahasa apa, bahasa yang di surga atau bahasanya malaikat atau apa nggak tahu. Dikatakan, tapi yang penting ini perhatikan, tetapi jikalau aku tidak mempunyai agape, ya saya langsung ganti aja kata kasih dengan agape. Jika aku tidak mempunyai agape, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Perhatikan, wah saudara. Ya memang tadi saya anjurkan untuk saudara berbahasa roh, karena di satu sisi bahasa roh ada kegunaannya. Ya sebagai satu senjata, saudara lihat aja di Efesus 6 ayat 18, di situ ada perintah, hendaknya engkau senantiasa berdoa di dalam roh, pakai huruf besar, dalam Roh Kudus. Kenapa? Itu merupakan salah satu senjata untuk melawan iblis, ya. Tapi yang penting lakukan itu dengan agape, saudara, agape kepada Allah dalam hal ini, dan juga tentunya juga kepada sesama. Jadi walaupun engkau berbahasa roh, tapi kalau engkau tidak mempunyai kasih, engkau akan menjadi sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Wah ini, sekalipun aku mempunyai karunia-karunia untuk bernubuat. Wah ini sudah level berikutnya ya, bukan hanya bahasa roh, tapi ada karunia nubuat. Aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini yang disebut karunia marifat. Ya, karunia marifat atau karunia, nama lainnya karunia pengetahuan. Jadi maksudnya pengetahuan ilahi. Kita tuh bisa tahu, orang ini dosanya apa, bisa tahu saudara. Ya Tuhan Yesus toh, Tuhan Yesus sampai bisa tahu waktu dia ketemu sama Andreas, dia tahu Andreas ini seperti apa orangnya. Dia bisa tahu, ya padahal kan dia enggak pernah lihat. Tapi itu kata pengetahuan, ya. Tapi ini yang paling penting, walaupun kita memiliki karunia-karunia ini dan sekalipun aku memiliki iman, ya, yang sempurna. Nah ini nanti kaitannya dengan itu. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna ya imannya Allah ya. Yang saudara terima ketika engkau menjadi percaya. Menurut Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga, saudara catat saja nanti saudara baca di rumah. Aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai agape, aku sama sekali tidak berguna. Jadi ini ayat ini menjelaskan tadi hubungan antara agape dengan iman tadi. Iman ini Tuhan Yesus bilang walaupun itu hanya takarannya baru sebesar biji sesawi saja, tapi dahsyat saudara. Dikatakan imannya Allah itu bisa memindahkan gunung. Kita berkata gunung ya masuklah ke dalam laut. Tuhan Yesus katakan engkau tidak bimbang, engkau percaya hal itu terjadi, maka hal itu terjadi. Itu kedahsyatan daripada imannya Allah. Yang digerakkan, yang menjadi aktif, yang bisa membuahkan hasil, dikendalikan oleh agape itu. Makanya disebutkan di sini, walaupun engkau memiliki iman yang sempurna, imannya Allah ini, untuk memindahkan gunung, tetapi jikalau aku tidak mempunyai agape, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Lalu yang ketiga, ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai agape, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, maksudnya orang-orang di luar kita banyak loh yang seperti ini membagi semuanya, membagi sembako juga banyak. Ya, seperti itu, bagi-bagi sama orang miskin. Tapi kan mereka tidak melakukan itu, tidak pakai agape. Paling pakai kasih manusia biasa ya, seperti kasih filia, ya seperti itu. Nah itu dikatakan tidak ada faedahnya. Jadi termasuk saudara dan saya, ya kita membagi-bagi apapun, tolong orang, kalau tidak memiliki agape dikatakan itu semuanya enggak ada gunanya. Ya, dan bukan enggak ada gunanya, maka nanti enggak ada upahnya. Seperti itu kan kita melakukan kebaikan ini kan ya. Mungkin saudara pikir
aku sudah melakukan firman Tuhan ya. Padahal saudara lupa satu faktor yaitu agape ini. Maka itu menjadi sia-sia ya. Karena itu nanti saudara perhatikan, baca ulang-ulang apa sih agape itu, manifestasinya agape itu apa. Lalu nanti saudara dengan pertolongan Roh Kudus ya, minta tolong Roh Kudus tolong, apakah aku ini agapeku ini masih ada, apakah agapeku ini bertambah atau justru menurun ya. Nanti saudara bisa cek ini dari checklistnya, ini ada di sini ya, dari ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Saudara bisa lihat, nanti saudara bisa menilai sendiri. Jadi saudara tidak usah nilai orang lain, nilai dirimu sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Karena kalau tidak, Roh Kudus tidak dilibatkan, biasanya kita anggap, aku sudah punya kasih. Padahal saudara, kasih kita itu sudah merosot saudara. Nah itu yang dialami oleh Jemaat Efesus saudara. Ya, Jemaat Efesus itu awalnya ketika baru diinjili oleh Rasul Petrus, awal-awalnya saudara, wah itu luar biasa. Ya, gereja Efesus itu, jemaat Efesus itu terkenal. Jadi jemaat yang kita bisa lihat di dalam surat-suratnya saudara. Surat Efesus coba baca, itu tidak ada teguran. Ya, jadi bisa dilihat kondisi daripada itu. Tapi setelah beberapa mungkin belas tahun kemudian, waktu zamannya Rasul Yohanes itu di prison ya, ditawan di penjara. Di situ Tuhan itu menemui dia dan dia menyampaikan tentang kondisi daripada 7 jemaat ini saudara. Dan dikatakan bahwa 7 jemaat itu masih, kalau secara lahiriannya mereka masih aktif, super aktif saudara. Tetapi ada satu yang mungkin mereka tidak sadari juga, bahwa kasih mula-mula mereka yaitu agape ini dikatakan sudah tidak ada lagi. Nah, itu hati-hati saudara. Karena seringkali kita ini tolak ukurnya pada aktivitas. Wah aku masih aktivitas kok, lari sana lari sini, kita masih melayani ini dan itu aktif, aku tidak pernah absen, ibadah masih jalan terus. Tapi tanpa sepengetahuan saudara bahwa agape saudara sudah hilang. Ya. Nah, mari kita lihat itu ya di Wahyu ya. Jadi jangan sampai hilang. Saudara harus kalau bisa memang dicek terus, dievaluasi terus, kalau bisa tiap hari saudara bersama dengan Roh Kudus. Apakah aku ini sudah aku melakukan sesuatu yang tidak didasarkan pada agape ya. Nanti saudara nasibnya kayak gereja Efesus itu, karena sudah saking lama saudara tidak evaluasi diri bersama dengan Roh Kudus, tahu-tahu saudara kasih mula-mula kita, kasih agape kita sudah tidak ada saudara. Ya, wah itu ya terlambat saudara, mau diperbaiki lagi wah susah payah saudara. Ya, lebih baik kita cek terus, evaluasi terus setiap hari. Kalau ada hal-hal yang mungkin membuat ya agape kita merosot, ya cepat-cepat dibenerin saudara. Jangan sampai nanti dibiarin, sudah lama baru sadar atau disadarkan Tuhan, ya sudah lambat saudara. Nah apalagi itu, ya kedatangan Tuhan itu kan kita nggak tahu waktunya, saatnya. Kalau pas misalnya, ini hanya permisalan saudara, pas nanti Tuhan sudah datang, sangkakala Allah terakhir sudah dibunyikan, pas agape saudara nggak ada loh saudara. Hilang tanpa saudara sadari, padahal saudara aku kan masih ibadah ya. Saudara pernah lihat video-video tentang pengangkatan banyak ya. Ada orang duduk kayak begini, tapi ada yang hilang, tapi ada yang tetap di situ, tidak terangkat saudara. Kan mereka beribadah, tapi ya enggak tahu lah ya. Apa yang membuat mereka tidak masuk terangkat pada saat itu ya, bisa saja salah satunya agape ini saudara ya. Atau mungkin mereka tidak hidup oleh iman, atau mereka tetap melakukan aktivitas ya, termasuk aktivitas rohani, tapi tidak didasarkan pada iman dan tidak didasarkan kepada agape ini ya, hanya rutinitas, hanya kebiasaan saja. Nah, mari kita lihat ini contohnya ya. Kita mengucap syukur ya, bahwa Tuhan itu tidak selalu hanya menampilkan di dalam Alkitab tuh hal yang bagus-bagus gitu. Kehidupan jemaat yang bagus-bagus, tapi kalau salah pun diungkap di sini. Tujuannya apa? Ya tujuannya apa Tuhan mengungkap itu semua yang baik dan buruk di dalam Alkitab supaya
yang baik kita tiru, kita teladani, yang salah, yang buruk itu menjadi pembelajaran buat kita. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama seperti yang mereka buat. Seperti itu, sampai kita ditegur oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam, ya, kalau tentang Efesus itu dalam Wahyu pasal 2. Ya. Wahyu pasal 2, nanti kita akan lihat sekaligus kita akan lihat solusinya. Ya, jadi kalau saya renung-renungkan ini tipu daya iblis, ya, yang sering kali iblis itu kadang-kala kerjanya itu halus banget, ya, tidak bisa mungkin kalau secara tidak di dalam tuntunan pengontrolan Roh Kudus saya tidak bisa membedakan ini kita ini sudah di luar Tuhan atau masih di dalam Tuhan. Nah, ini seperti apa yang kalau saya bilang, ya ini iblis punya kerjaan, ya, untuk mencuri agape ini, untuk meniadakan agape ini dari kehidupan daripada jemaat Efesus ini. Saudara lihat dalam Wahyu pasal 2, ya, kita akan baca beberapa ayat, ya, kita akan lihat kondisinya, ya. Langsung aja ke ayat 2. Apa komentar daripada Tuhan Yesus tentang jemaat di Efesus yang tadinya benar-benar mereka hidup di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kehidupan mereka, agape mereka bekerja, tetapi kita lihat, ya, apa yang terjadi. Ayat 2, aku tahu, Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, ya, tapi rasul palsu, ya. Rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita. Wah, ini juga bukan hanya aktivitas tapi mereka sabar dan tahan menderita, ya. Oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau kita baca sampai ini, kalau menurut penilaian saudara bagus enggak ini jemaat Efesus? Dengan segala apa tadi yang Tuhan bilang ini. Aktif, ya, berjeri lelah, ya. Kemudian apalagi? Wah, dia sangat anti, mereka ini sangat anti yang palsu-palsu itu. Langsung diskak, saudara. Kayak begitu. Ya. Mereka sabar katanya. Sabar juga, sabar menderita karena nama Tuhan, ya. Mungkin mereka mengalami aniaya tapi sabar juga. Lalu tidak mengenal lelah. Nah, ayat 4, ya, kalau kita hanya baca sampai ayat 3 kita bisa terkecoh juga. Waduh, bagus banget ya jemaat Efesus ini. Wah, luar biasa. Pasti saudara puji juga. Luar biasa, ya, jemaat Efesus itu. Tapi jangan terkecoh, jangan kita tertipu. Ya, mereka pun kalau menurut kajian saya, mereka ini tertipu juga sebenarnya. Tertipu oleh iblis, saudara. Iblis mungkin berbisik-bisik mengatakan, terus yo, aktif jo, kurang aktif, aktif lagi, berjeri lelah lagi. Nah, tanpa mereka sadari mereka kehilangan kasih agape, kasih mula-mula itu. Ayat 4, ini kalau Tuhan tidak bilang mereka tidak sadar ini. Ya, mereka tidak menyadari. Nah, puji Tuhan, Tuhan menyadarkan mereka. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula? Yaitu kasih agape tadi yang mereka sudah terima pada awal mereka bertobat, pada awal mereka lahir baru terima Tuhan Yesus. Menyala-nyala benar-benar murni. Mereka melayani tapi betul-betul digerakkan oleh agape ini. Tapi setelah kurun waktu beberapa mungkin belas tahun dan puluh tahun, mereka dikatakan sudah kehilangan kasih agape itu, tapi masih tetap ini loh. Saya heran juga kalau ini tidak masuk di dalam ini, ya. Padahal agapenya sudah hilang, tapi bisa tetap jalannya. Tapi jalannya dengan sudah kekuatan sendiri, dengan ya ini ya motivasi sendiri, ya, bukan lagi mengandalkan Tuhan di dalam hal ini. Lalu jadi ini, ya, akar permasalahan daripada jemaat mula-mula adalah mereka kehilangan kasih agape. Tapi hati-hati loh, jadi jangan tertipu. Mereka masih aktif. Nah ini,
Ya ada banyak kali pertanyaan ya yang pernah kalau kita diskusi, apa bisa ya orang yang sudah tidak hidup oleh iman, tidak lagi apapun AKP-nya sudah tidak ada gitu, masih bisa tetap aktif? Bisa. Ya, tapi motivasinya udah beda. Ya, seperti itu. Ya nggak tahu lah. Itu orangnya sendiri yang tahu. Dia aktif itu apa sebenarnya yang mendorong? Kayak mendorong bukan lagi agape loh saudara. Tapi bisa ya motivasi tersendiri, ada udang di balik batu, ya macam-macam lah. Nah karena itu marilah kita selalu mawas diri dan kalau saya anjurkan setiap hari engkau evaluasi diri bersama dengan Roh Kudus, jangan sampai ya karena kelamaan, ya ini kan enggak langsung drastis hilang saudara, tapi pelan sampai kita ditegur Tuhan sudah hilang semua. Nah seperti itu, tapi lebih baik sih untuk mencegah hal ini adalah lebih baik saudara mengevaluasi diri setiap saat. Oke, ya. Dan dikatakan, nah ini solusinya ya saudara, jadi ini puji Tuhan, Tuhan itu menegur ya apa permasalahan mereka yang perlu mereka sadari, tapi diberikan solusi. Solusinya adalah dalam ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi pertama menyadari. Kemudian langkah berikutnya apa? Solusinya bertobatlah. Jadi kita perlu bertobat. Jadi jangan sok tahu, sok benar. Oh aku benar kan aku masih aktif. Aku ini berjerilah loh. Aku bikin ini, bikin itu. Ya it's okay. Tapi Tuhan bilang agapemu sudah enggak ada. Ya, kamu sudah kehilangan agape. Bertobat, ngaku salah aja saudara. Nah ini orang kalau ditegur itu biasanya membela diri ya. Aku kan masih ini. Aku kan bukan tinggal di rumah aja. Oh, ya memang saudara hadir, tapi agapemu masih ada atau enggak? Enggak tahu. Ya, jadi kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari diri. Kalau memang demikian bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu Maha Pemurah kalau kita ini mau bertobat saudara. Lalu apalagi lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Balik di situ. Nah bagaimana caranya? Ya melekat lagi saudara. Mungkin saudara sudah persekutuan pribadi saudara sudah saking sibuknya. Saudara sudah mau doa persekutu, baca Alkitab sudah enggak lagi saudara, enggak ada kemauan. Kembali seperti engkau waktu cinta mula-mula itu, waktu engkau terima Yesus untuk pertama kalinya, pastilah kalau saudara retreat balik kembali bagaimana saudara dulu ketika pertama kali engkau menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Ya, pasti semua ingat itu ya, saya ingatlah bagaimana ya dari dulu dan saya selalu berusaha untuk bisa kembali ke situ. Ya, untuk jangan sampai tidak sama sekali saudara. Oh ya sudah, dulu saya sudah pernah menyaksikan tentang hal itu. Lalu juga melekat erat, ya iblis itu tahu supaya saudara tidak melekat erat, saudara dibikin sibuk sampai saudara sendiri tanpa saudara sadari, saudara sudah lepas dari Tuhan karena kesibukan saudara. Tidak ada satu devotion life lagi, ya karena saking sibuknya, kecapean, ya saudara teladani Yesus. Kalau saya lihat-lihat baca dalam Alkitab, Yesus itu kehidupan doanya itu masih ini. Dia punya paling tidak itu setiap pagi dia pasti ada. Dan kadang-kala pada hari-hari tertentu dia sendiri tanpa murid. Dia devotion sendiri dengan Allah Bapa. Ya dia pergi ke tempat yang sunyi, ya. Kadang-kala tengah malam, tapi yang pagi saya lihat dia rutin. Ya, tidak pernah tidak. Tapi pada saat itu kalau saya lihat murid-muridnya belum melakukan itu. Kalau saudara baca di dalam Markus pasal 1, itu kan ada kejadian, kalau saya lihat apa sih satu hari sebelumnya yang Tuhan Yesus lakukan, dia sibuk loh sekali. Dari pagi sampai ya pagi-pagi dia ke itu waktu itu dia ada di Kapernaum ya, saudara bisa baca dari Markus ya. Pasal 1, jadi saudara teladani Yesus apa sih di aktivitasnya saja ya, kesehariannya itu. Pertama dikatakan dia pergi ke rumah ibadah, di situ dia sempat juga baca ini ya di hadapan jemaat, kayak kita mungkin khotbah seperti itu, dia jelaskan sedikit tentang Yesaya itu. Kemudian setelah itu dia duduk, lalu keluar dari situ, kalau saya amati
Kemudian dia pergi ke rumahnya, waktu itu mertuanya Petrus. Dia berdoa menyembuhkan mertuanya Petrus, datang banyak orang. Sampai dikatakan sampai tengah malam itu dia masih melayani. Ada yang kerasukan, bukan hanya satu, ada banyak orang sakit dan banyak orang kerasukan. Wah, jadi banyak saudara, kita aja kalau melayani doain orang yang kemasukan aja, capek juga saudara, tapi ini lebih dari satu orang loh. Jadi saya bisa bayang-bayangi, Tuhan Yesus sampai tengah malam, mungkin minimal jam 12 malam masih melayani, orang kerasukan lagi, bukan satu, banyak. Ya, seperti itu. Itu pasti capek, saudara, pasti capek, saudara. Tapi apa yang dia buat? Paginya, saudara bisa baca di dalam Markus pasal 1 ayat 35, dikatakan pagi-pagi benar. Ya, dikatakan di sini pagi-pagi benar, waktu masih gelap dia sudah keluar. Sendirian, tanpa murid. Ya enggak tahu, mungkin muridnya juga kecapean, dia tidur terus, saudara. Tapi dia pergi karena ini merupakan hal yang memang sudah rutin dia lakukan. Dia harus ketemu Bapa lebih dahulu. Dia harus bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini hal yang rutin dia lakukan, tidak bisa tidak. Nampak di sini Tuhan memberikan suatu keteladanan. Yesus saja membutuhkan untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Untuk apa sih tujuannya? Untuk mendapatkan tuntunan, kekuatan dan lain sebagainya, untuk menjalankan menjalankan misi yang Allah Bapa kehendaki untuk dia lakukan dalam hidup. Ya, dalam wujud sebagai manusia. Nah, waktu itu kemudian ternyata orang pagi itu banyak yang ngumpul lagi, Simon dan beberapa temannya nyari nyusul Tuhan. Pasti bilang, Tuhan sudah banyak ini, semua orang mencari Engkau. Tapi dia jawab, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Jadi kalau kita lihat kekuatan dari mana ya? Ya kita yang sudah terlibat dalam pelayanan seperti itu, apalagi usir setan, bukan tidak capek saudara. Apalagi ini lebih dari satu orang yang dilayani, tidak tahu berapa belas orang yang kerasukan setan dilayani, pasti sebenarnya capek loh secara fisik. Tapi dengan dia melekat erat terus dengan Bapa, dia mendapat energi yang baru. Dan tentunya juga kasih agape ini ada dalam kehidupannya. Agape ini sangat memberikan energi di dalam hidup orang untuk tetap berkarya ya di dalam hidup kita. Nah ini penting ya, juga menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan pun juga tugas-tugas kita hari-hari itu apapun itu harus dilakukan dengan agape. Ya, satu lagi, jadi kadang-kadang mungkin itu saudara anggap, itu hanya ada di dalam pelayanan ya, aku harus pakai agape. Tidak, mari kita baca Kolose pasal 3 ya sebagai penutup. Kita lihat di sini mulai dari ayat 22. Ya, karena tidak semua di antara saudara ini di kehidupan hari-hari saudara pemimpin, ya saudara atasan, saudara mungkin bawahan, ada orang di atas saudara. Nah ini. Ya Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia. Ya mungkin saudara punya pimpinan, saudara punya bos. Ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Jadi apapun yang kau lakukan juga termasuk tugas-tugas engkau sebagai bawahan ya terhadap atasan ya baik di sekuler ya maupun dalam intern pelayanan, maksudnya yang rohani seperti itu harus dengan tulus hati ya, agape ini saudara ya. Dan takut akan Tuhan ya, takut itu menghormati Tuhan, jadi karena Tuhan lah. Nah ini nanti ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini juga makanya itu, jadi intinya itu kasih perintah kasih itu hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Kasihlah pertama kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap, lalu membuat saudara bisa melakukan hukum yang kedua yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu intinya semua dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Kalau engkau hubungannya bagus ya, kalau saudara punya
kasih agape kepada Tuhan, engkau pun juga bisa melakukan itu kepada sesama. Ya, baik di dunia sekuler maupun juga di dunia sekuler itu kan berarti kebanyakan belum kenal Tuhan ya. Tapi engkau bisa ya melakukan, melayani dan mengerjakanlah apa-apa, mungkin dia bentak-bentak, ya tahulah mereka belum di dalam Tuhan ya. Jadi maklumin aja lah di situ. Kalau saudara punya dasar ini. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, bukan. Jadi kalau kita tidak dengan segenap hati, kalau kita tidak memakai kasih agape, biarlah kita ini bekerja karena upah saja. Ya kalau ada dia, ada bos yang kejam itu, ya kita kerja benar-benar. Kalau tidak, dia tidak ada. Sudah, kita enggak lakukan tugas kita. Tapi kalau kita ya hubungan kita dengan Tuhan itu sudah benar, kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap itu, maka juga kepada sesama kita bisa lakukan hal yang sama. Biar itu atasan kita ini mungkin tidak terlalu menghargai kita, ya tidak terlalu ya memberikan upah yang tepat, itu kan biasanya begitu. Upahnya aja kecil kok, jadi aku kerja ya seadanya aja lah, seperti itu. Tidak, Tuhan tidak mengajarkan, ajaran Tuhan tidak demikian. Apapun yang kita lakukan kepada sesama dikatakan juga perbuatlah itu juga dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan dalam ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang dituntutkan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya. Jadi Tuhanmu itu bukan bosmu itu. Tuhanmu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau memang benar mengasihi Tuhan Allah dengan kasih agape, dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, maka engkau juga akan mampu bisa ini tadi ya di dalam melakukan apa yang horizontal ini juga dengan kasih agape juga. Walaupun mungkin orangnya jahat saudara, ya orangnya fitnah saudara. Saya ketemu beberapa PNS yang share sama saya, ini atasan saya, dia guru. Wah itu capseknya itu pilih-pilih kasih dan lain sebagainya. Tidak ada lain saudara, lakukan aja ini firman Tuhan ini. Hukum yang utama dan pertama dan hukum yang kedua. Nanti apa dan bagaimananya itu nanti Tuhan punya urusan, bukan urusan saudara. Lakukan saja apa yang menjadi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Engkau yang akan mendapat upahnya dari Tuhan. Mungkin upahnya tidak sepadan ya dari secara horizontal tidak sepadan lah dengan apa yang saudara sudah buat. Tapi engkau nanti akan mendapat upah yang ilahi daripada Tuhan. Karena itu lakukan semuanya baik yang vertikal maupun horizontal kepada sesama kita dengan agape dan dengan iman. Ya, dah. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi pelihara, ya, pertahankan, ya, tetap melekat erat dengan Tuhan. Kalau ada dosa, segera cepat ini supaya itu tidak membuat saudara terpisah daripada Allah. Atur waktumu. Bisa saja engkau sibuk, tapi jangan tinggalkan devosi atau persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Engkau harus usahakan untuk melekat erat, karena disitulah sumbernya engkau mendapatkan agape dan lain-lainnya. Ya, kekuatan dan lain sebagainya, tuntunan daripada Tuhan. Sehingga engkau bisa tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam engkau. Jangan terkecoh dengan tipu daya daripada iblis. Ya. Membujuk saudara apalagi ya, membujuk saudara kepada hal-hal duniawi. Fokus ke Tuhan. Carilah perkara yang di atas, kalau saya katakan. Perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Itu intinya saudara, disitulah letak sumber kekuatanmu. Ya, dan juga agape, iman dan lain sebagainya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Ya, kita akan menutup doa ini. Nanti kita akan memberi persembahan juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan tidak henti-hentinya Engkau memperingatkan kami supaya kami tetap in line di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak keluar daripada jalur-Mu. Kami tetap ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami tetap melekat erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan kami tidak kehilangan apa yang namanya agape, kami tidak kehilangan iman yang Engkau sudah berikan, dan apapun yang Engkau sudah berikan Tuhan di dalam kehidupan kami dicuri oleh pada iblis dengan tujuan yang jelas
bahwa iblis mau senantiasa mencuri supaya ujung-ujungnya dia bisa membunuh dan membinasakan kami dalam kekekalan. Tapi Tuhan, kami sudah tahu semua tipu daya iblis. Kami tidak akan memberi tempat sedikit pun atau kesempatan sedikit pun iblis mendustai kami atau menipu kami, sehingga tanpa kami sadari kami sudah keluar dari Tuhan. Kami sudah keluar dari jalan-jalannya Tuhan. Tiba-tiba jangan sampai Tuhan kami mengalami seperti yang jemaat Efesus alami, yaitu kami kehilangan kasih agape itu. Kami kehilangan akan kasih mula-mula ini. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan Engkau boleh menegur kami. Kami mau Tuhan segera memperbaiki. Kami mau menyadari ini. Kami mau bertobat Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah tidak melekat erat lagi dengan Tuhan. Kami sudah sibuk sendiri Tuhan dalam kegiatan-kegiatan kami. Walaupun mungkin itu kegiatan rohani, tapi mungkin kami karena saking kelelahan, kami sudah tidak punya jam-jam doa lagi dengan Tuhan secara pribadi. Kami tidak mencari Engkau, kami tidak andalkan Tuhan, kami tidak melekat erat. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau boleh sadarkan kami kembali. Kami mau kembali Tuhan, kembali Tuhan. Berikan kepada kami kembali kasih agape itu. Jangan biarkan kami bergerak hidup tanpa kasih agape, karena itu sia-sia semuanya. Tuhan Yesus, mari kami mau mendengarkan akan saran-Mu untuk kami kembali kepada apa yang kami lakukan mula-mula. Ketika kami mengalami kasih mula-mula, cinta mula-mula kepada Tuhan. Ketika kami pertama kali mengundang Engkau masuk di dalam hidup kami. Tuhan, kami masih ingat Tuhan akan peristiwa itu. Ampuni kalau pada saat ini mungkin tanpa kami sadari kasih kami sudah mendingin terhadap Engkau. Walaupun kami mungkin tetap sibuk, kami tetap aktif, tapi kami melakukan semua itu tanpa kasih agape. Mari Tuhan pegang hidup kami, penuhi kami kembali, kami mau melekat. Kami tidak mau Tuhan menyesal di kemudian hari. Tuhan, kami tidak mencapai pengharapan yang Kau berikan kepada kami, yaitu kami akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan yang kekal. Tuhan, jangan sampai kami tidak mengalami hal itu. Ketika Engkau datang nanti kedua kalinya, jangan sampai Tuhan kami tidak masuk dalam bilangan orang yang terangkat. Jangan sampai kami tertinggal Tuhan. Kami tahu apa yang kami akan alami kalau kami tertinggal. Kami tidak mau tertinggal. Tuhan, jamah kami semua tanpa terkecuali. Saat ini Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk kembali ke kasih mula-mula itu, yaitu agape itu. Dengan kami melekat erat, Tuhan ampuni juga kalau ada mungkin dosa-dosa kesalahan kami yang selama ini kami lakukan, Tuhan, yang membuat kami jadi renggang dengan Engkau. Kiranya Tuhan saat ini, hari ini, saat ini juga kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan semua yang tidak benar, semua yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, itu kami mau kembali Tuhan. Buatlah hubungan kami menjadi indah kembali dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga, kami mau tetap fokus, kami mau kembali fokus hanya kepada Tuhan. Yaitu kepada perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang di atas, dan bukan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Karena waktunya sudah sangat singkat, tidak lama lagi Engkau akan datang. Tuhan, kami harus fokus kepada Engkau. Kami harus Tuhan mencapai pengharapan itu. Kami harus mencapai garis finish sampai selesai. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami akan tetap fokus, kami akan tetap berusaha mencapai garis finish bersama dengan Tuhan sendiri. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber segala-galanya. Tuhan, kami akan hidup terus dengan iman, terus dengan agape dan juga yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini. Kami percaya ada suatu berkat yang spesial buat orang yang sungguh-sungguh mencari akan Engkau. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini boleh membukakan akan segala pintu-pintu berkat yang ada di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kaya, yang pemilik daripada segala berkat, boleh Engkau curahkan dalam nama Tuhan Yesus, baik itu berkat yang dibutuhkan secara jasmani. Kalau ada mungkin yang saat ini lemah, sakit dan lain sebagainya, Tuhan mari biar ada kesembuhan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi di dalam kehidupan mereka yang sakit dimanapun mereka mendengarkan, mungkin juga ikut streaming,
Tuhan dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mungkin juga di antara kami saat ini, Tuhan kiranya Tuhan boleh jamah Tuhan. Sembuhkan, pulihkan sehingga kami dengan tubuh yang sehat kami boleh tetap melayani Engkau dan melayani sesama kami. Dan juga dalam rumah tangga kami masing-masing, biar kasih agape itu ada dan menguasai rumah tangga kami dan juga di dalam pekerjaan usaha kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga ada kasih Allah, ada agape, ada shalom, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus melimpah-limpah memenuhi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kekuatan ilahi daripada Tuhan, kesetiaan, ketangguhan ilahi untuk kami boleh tetap mengiring Tuhan sampai selesai. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami boleh masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat dan ketemu Tuhan Yesus dan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.